Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan langit dan bumi, yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan sesuatu yang membuat penduduk negeri itu terheran-heran. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala yang ada dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim alaihissalam juga meletakkan palu yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu di tangan patung tersebut. Betapa kuatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berbuat demikian agar mereka bisa menanyakan tentang apa yang terjadi kepada berhala yang paling besar. Penduduk Babilonia berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap sembahan kami? Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang zalim." Sebagian mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Ia bernama Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah ia dengan cara yang dapat dilihat oleh orang banyak, agar mereka dapat menyaksikan." Ketika Nabi Ibrahim datang di hadapan kaumnya, mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap sembahan-sesembahan kami?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka berpikir, mustahil sebuah patung bisa berbicara. Lantas, untuk apa mereka sembah? Nabi Ibrahim pun berkata, "Sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Kemudian kepala mereka tertunduk lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, wahai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Lalu mengapa kalian menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi madarat kepada kalian? Duhai celaka kalian, apa yang kalian sembah selain Allah? Maka apakah kalian tidak dapat memahami?" Mereka pun diam. Apakah mereka beriman? Ternyata tidak. Mereka malah menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengikat tangannya. Raja Babilonia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyiapkan kayu bakar dalam jumlah yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Setelah kayu bakar terkumpul, mereka pun menyalakannya. Kobaran apinya sampai menjulang tinggi ke langit. Mereka melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam kobaran api yang sangat besar itu. Sebelum dilontarkan ke dalam api, Nabi Ibrahim alaihissalam membaca doa, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa takut sama sekali, karena beliau yakin bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan datang. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan sakit sedikit pun ketika berada di dalam kobaran api. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada api agar menjadi dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sirnalah seluruh usaha mereka untuk membakar Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Dan ini merupakan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa itu, raja negeri Babilonia bernama Raja Namrud Bukhtanasar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pencipta, zat yang menghidupkan dan mematikan. Raja Namrud malah menjawab perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan, "Aku juga yang menghidupkan dan mematikan." Raja Namrud menganggap bahwa dengan membiarkan seseorang hidup dan membunuh orang lainnya, berarti dia telah menghidupkan dan mematikan. Maka, Nabi Ibrahim alaihissalam menantang raja yang zalim itu jika dia menganggap dirinya Tuhan. Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari Raja Namrud untuk menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menghina orang-orang kafir karena kekufuran dan kesyirikannya. Setelah berdakwah, Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah meninggalkan kaumnya.
Beliau hijrah ke negeri Syam bersama istrinya yang bernama Sarah. Ketika itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya belum mempunyai anak dalam waktu yang cukup lama. Dalam perjalanan hijrah tersebut, keponakan Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Lut bin Haran bin Azar alaihissalam juga ikut hijrah bersama beliau. Mereka hijrah demi mencari ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.